Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu monitoring ketinggian air pada ground tank di Hotel Ramada Bali Sunset Road Kuta. Kelompok kami terdapat 4 anggota, yaitu yang pertama, Putu Bagus Aditya Mahendra dengan NIM 19153440006. Yang kedua, Ngakan Made Ardi Mahardika dengan NIM 19153440012. Lalu yang ketiga, Kedira Mawida Kusuma dengan NIM 19153440022. Lalu saya sendiri yaitu KD Wirayuda dengan NIM 19153444042. Di sini saya akan menjelaskan tentang groundwater tank. Groundwater tank merupakan penampungan air di dalam tanah dan pada umumnya terdapat di areal bangunan yang berukuran besar, seperti gedung perkantoran, mal, rumah sakit, apartemen, hotel, ataupun rumah-rumah mewah. Groundwater tank itu fungsinya bermacam-macam. Memang fungsi utamanya adalah untuk menampung air, tetapi air tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi saja, melainkan bisa diolah juga. Contohnya untuk hidran di bangunan besar. Akses ke groundwater tank di Hotel Ramada terletak di depan lobi hotel atau lebih tepatnya di antara pos satpam dan areal parkir lobi. Terdapat 2 buah ground tank yang saling bersebelahan. Hotel ini memiliki 1 buah pelampung untuk mengukur ketinggian air. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu alasan dan tujuan memilih proyek. Yang pertama, efisiensi waktu. Jarak office engineering dengan akses masuk ground tank cukup jauh. Selain karena jarak yang lumayan jauh, jika bolak-balik ground tank hanya untuk memonitoring ketinggian air itu dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, dengan proyek ini tidak perlu turun ke areal ground tank lagi untuk memonitoring ketinggian air dan efisiensi waktu yang dirasa lebih baik. Yang kedua, alat pengukuran yang kurang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat pengukuran berupa pelampung hanya ada 1 buah. Jika ingin mengukur ketinggian air, maka pelampung harus dipindahkan dari satu ground tank ke ground tank lainnya. Hal itu tentu kurang efektif. Jadi dengan proyek ini tidak perlu lagi memindahkan pelampung dan kedua ground tank dapat monitoring secara bersamaan. Yang ketiga, letak akses ke ground tank yang terdapat di depan lobi dapat mengganggu kenyamanan tamu yang sedang berada di lobi. Selain karena engineering yang berlalu lalang, pintu akses yang hanya menggunakan seng dapat menghasilkan suara yang lumayan keras saat dibuka dan ditutup. Itu tentu dapat mengganggu kenyamanan tamu. Tujuan proyek ini dibuat salah satunya adalah untuk mengatasi hal tersebut. Semakin jarang pintu ditutup dan dibuka untuk mengecek ketinggian air, maka semakin sedikit kebisingan yang dibuat di area lobi hotel. Penjelasan hardware dan software. Proyek ini bertujuan untuk memonitoring ketinggian air pada ground tank secara otomatis, yaitu dapat dimonitoring lewat layar smartphone dengan dibantu ilmu yang sudah kami pelajari di kampus. Mengenai otomasi dan komponen-komponen yang digunakan nantinya. Kami berharap dapat menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Lalu komponen yang digunakan antara lain, yang pertama ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik JSN SR04T merupakan modul ultrasonik berstandar industri dengan kemampuan tahan air serta akurasi pengukuran yang tinggi. JSN SR04T merupakan versi pengembangan modul ultrasonik HC-SR04, namun dengan penambahan fitur waterproof. Spesifikasi sebagai berikut. Pertama, tegangan operasi DC 5 volt. Kedua, konsumsi arus slip 5 mA. Ketika bekerja 30 mA. Frekuensi 40 kHz. Jarak maksimum yang dideteksi adalah 4,5 meter. Yang kedua ada ESP32. ESP32 adalah microcontroller dengan Wi-Fi dan dual mode Bluetooth terintegrasi. Generasi ESP32 menggunakan mikroprosesor Tensilica Xtensa LX6 sebagai inti, baik dalam mode single core maupun dual core. Untuk softwarenya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut merupakan gambar rangkaian yang kami buat menggunakan aplikasi FreeSync. Lanjut ke cara kerja rangkaian. Saat rangkaian dihidupkan, sensor akan mulai bekerja.
Cara kerja sensor adalah dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Jika gelombang mengenai permukaan objek, maka gelombang akan dipantulkan. Gelombang pantulan tersebut akan diterima kembali oleh sensor, lalu diproses menjadi sebuah data. Sensor akan diarahkan ke permukaan air pada ground tank. Hal tersebut agar gelombang yang dipancarkan mengenai permukaan air, sehingga data yang diterima berupa ketinggian air. Data tersebut kemudian diterima oleh microcontroller dan diproses. Nantinya pada coding juga terdapat pembagian dari ketinggian air, yaitu dari rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya data dikirim ke aplikasi UbiDots, di mana pada aplikasi UbiDots terdapat LED sebagai indikator bahwa rangkaian hidup dan juga ada ketinggian air. Lanjut ke software, apa itu aplikasi UbiDots. Software yang digunakan adalah aplikasi UbiDots. Aplikasi UbiDots merupakan platform gratis yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah proyek IoT, seperti monitoring data dari alat IoT tersebut. Di sini kami memonitoring status rangkaian on/off. Bisa dilihat dari indikator berwarna hijau yang menandakan bahwa rangkaian sedang on, dan akan berwarna merah jika rangkaian off. Widget kedua dan ketiga yang menunjukkan angka tersebut adalah monitoring jarak air dengan sensor. Widget kedua merupakan tipe tank, dan ketiga merupakan tipe gauge. Berikut merupakan coding untuk rangkaian ground tank. Baik, di sini saya akan mencoba membuat rangkaian alat pengukur ketinggian air pada ground tank yang nantinya akan digunakan pada Hotel Ramadan. Nah, di sini kami menggunakan beberapa komponen, diantaranya breadboard, dan juga kami menggunakan sensor ultrasonik. Kita juga menggunakan ESP, dan ada LED indikator, dan ada juga beberapa kabel jumper. Nah, mari kita coba untuk merangkainya. Pertama, kita rangkai terlebih dahulu ESP ke dalam breadboard. Kemudian kita coba hubungkan sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik memiliki 4 kaki, yaitu ada ground, echo, trig, dan VCC. Nah, untuk kaki echo dan trig kita hubungkan ke pin D5 dan D6 pada ESP. Nah, untuk VCC-nya nanti kita sambungkan ke 3 volt pada ESP. Untuk ground ke ground. Mari kita coba rangkai. Untuk VCC kita sambungkan ke 3 volt pada ESP. Untuk trig kita gunakan di D5 pada ESP. Dan echo kita sambungkan ke pin D6 pada ESP. Nah, untuk ground kita sambungkan ke ground. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan merangkai lampu indikator. Lampu indikator kita gunakan untuk kaki positifnya kita masukkan ke pin D8. Dan yang satunya ke ground. Baik, seperti ini tampilan dari rangkaian
alat pengukur ketinggian air pada ground tank yang nantinya bakal kita masukkan codingan ke dalam ESP yang kita gunakan ini. Baik, untuk platform monitoringnya kita menggunakan platform Ubidot. Seperti ini tampilannya. Di sini kita menggunakan dua buah widget, yaitu widget yang pertama sebagai tank widget dan yang kedua kita menggunakan sebagai indikator widget. Nah, untuk tank widget ini, ketika air mendekati ketinggiannya mendekati sensor, maka di sini akan terlihat jaraknya. Nah, untuk indikator widget akan menyala dan berwarna hijau ketika indikator menyala dan berwarna abu ketika off. Untuk tampilan di smartphone agar memudahkan kita untuk monitoringnya seperti ini. Sekian tampilan dari monitoring dengan platform Ubidot yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat dari perancangan alat IoT ini adalah dengan alat monitoring ketinggian air pada ground tank tidak dapat memonitoring ketinggian air secara otomatis. Data ketinggian air dapat dimonitoring lewat smartphone. Alat yang terlihat sederhana namun sangat bermanfaat dan efisien, apalagi ditambah dengan sistem otomatis. Sekian yang bisa kami jelaskan dari proyek ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.